Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Herian Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengetikkan soal di Google Form ataupun mengetikkan teks di Google Spreadsheet maupun Google Classroom. Ada dua cara yang akan saya demokan. Yang pertama, saya akan menggunakan Google Doc untuk mengetik menggunakan perintah suara tersebut. Nah, yang kedua, saya menggunakan ekstensi Chrome, yaitu Voice Invoice Typing. Nanti dari kedua cara tersebut, nanti kita bisa memilih menentukan mana yang lebih enak atau paling cepat menurut kita. Jadi di sini saya hanya memberikan semacam jalannya saja ya. Untuk nanti penggunaannya ya terserah rekan-rekan atau kita saja. Baik, akan langsung saya praktekkan. Di sini saya misalnya mau membuat soal berupa soal ujian. Saya ingin mengetikkan pertanyaan dan opsinya atau pilihan jawabannya menggunakan perintah suara. Saya akan menggunakan Google Dokumen untuk mengetikkannya. Jadi kita buka dulu Google Dokumen kosong, terus kita aktifkan alat, terus kita klik dikte sehingga muncul icon mikrofon seperti ini. Oke. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengetik, nantinya kan kita akan mengetik menggunakan suara, nanti suaranya muncul di Google Dokumen. Setelah muncul teksnya, kita akan kopikan ke Google Form atau Google Sheet atau Google Classroom. Nah, supaya enak tampilannya dalam satu layar window atau dua tab ya pada layar laptop, kita akan gunakan ekstensi Chrome yaitu Duales. Duales ini adalah ekstensi yang kita gunakan untuk menampilkan di layar monitor kita, laptop kita atau komputer kita dua tab atau dua tampilan, dua jendela ya. Caranya kita masukkan, tambahkan ekstensi Chrome yang namanya ini Duales ya ke dalam Chrome kita. Setelah itu kita pin, maka akan muncul ini simbolnya. Baik, langsung saya praktekkan. Kalau sudah kita pin di Chrome-nya, tinggal kita klik Dualesnya ini. Jadi ini untuk membagi layar atau menggabungkan layar. Kita klik saja, terus kita pilih pilihan yang mana ya, bisa 3 atau 7, 4:6. Nah, kita pilih yang sama ukurannya, yaitu 5:5. Maka jendelanya akan terbagi dua seperti ini. Ini juga bisa kita terapkan misalnya untuk di Google Meet. Misalnya pada saat kita membagi atau sharing screen, biar kita masih bisa melihat peserta aktivitasnya, bisa kita gunakan Duales ini. Oke, di sini misalnya ini ada soalnya. Di sini adalah misalnya Google Dokumennya untuk mengetikkan suaranya ya. Baik, kita praktekkan. Langsung saja kita aktifkan mic-nya, terus kita bicara ya. Sekali lagi kita aktifkan mic-nya, terus kita bicara. Nanti saya akan mengisi pertanyaan nomor 1 ya. Berikut ini adalah hewan berkaki 4 kecuali kita matikan mic-nya, terus kita blok, kita kopikan ke Google Form.
Untuk berikutnya sama ya opsinya, kita aktifkan linknya. Sapi, kucing, ayam, kambing. Oke, kita kopikan, kita pastikan. Nah, seperti itu ya. Untuk Google Sheet sama ya, tinggal kita copy misalnya yang ini, pastikan di sel di mana ingin kita munculkan. Seperti itu ya, di Google Classroom juga sama. Nah, itu ya, menggunakan Google Dokumen ya. Adapun kalau kita mau menggunakan ekstensi, yaitu voice typing, nah beda lagi caranya. Ini saya kembalikan dulu ke tampilan satu layar full. Nah, kembali ya. Oke, ini kita kembali ke soal. Kita buat pertanyaan baru. Jadi nama ekstensi yang akan saya gunakan yaitu namanya voice typing. Cara mendapatkannya tinggal kita cari ya di Chrome Web Store. Nah, kita buka tab baru, pencarian Google, yang di bawahnya ada Web Store atau extension. Kita buka saja Web Store-nya, terus kita ketikkan saja di sini voice typing. Nah, ini ekstensinya bisa kita tambahkan ke Chrome ya, voice typing. Kalau sudah tambahkan, nanti di sini akan muncul ekstensinya, tinggal kita pin, nanti akan muncul di paling atas sebelah kanan ya, seperti ini. Oke, langsung kita praktekkan ke Google Form. Caranya kita aktifkan atau klik mic-nya ini ya, ekstensinya voice typing. Ini posisinya kalau merah itu aktif. Sebenarnya di voice typing ini tidak bisa ya mengetikkan menggunakan suara di Google Form. Dia hanya bisanya tertentu saja, yaitu di Google Classroom. Kenapa? Di sini ada muncul suruh upgrade, berarti kita harus upgrade. Kalau upgrade berarti kita harus beli ya. Di sini juga ya harus memerlukan voice in plus upgrade. Jadi untuk bisa menggunakannya kita harus mengupgrade-nya atau harus beli berarti. Cuman kita tidak akan melakukan upgrade, kita akan menggunakan gratisnya. Cuman saya akan menggunakan trik-trik tertentu sehingga kita masih bisa menggunakannya dengan versi yang free gratis tanpa harus upgrade. Saya praktekkan yang voice typing ini kalau dia di Google Classroom, misalnya di sini. Ini bisa langsung kita gunakan ya.
Untuk merubah bahasanya tinggal kita klik kanan, terus optionnya kita pilih, ya. Kita menuju ke select your detection language, kita pilih bahasa Indonesia, ya. Ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, saya menuju Google Classroom. Nah, kita buat tugas misalnya. Di sini kalau tandanya bisa kita gunakan, kalau kita klik aktifkan tombol mic-nya, dia tidak ada tulisan yang seperti tadi di Google Form, ya. Ini aktif tulisannya. Oke, kita langsung gunakan. Misalnya judulnya tugas membuat sebuah karangan. Buatlah sebuah karangan deskripsi. Nah, ini bisa langsung kita gunakan kalau di Google Classroom, ya. Caranya tinggal kita aktifkan kursor kita, pointer kita, terus kita klik tombol mic voice typing, terus kita bicara atau ngomong langsung bisa, ya. Sama petunjuknya juga. Cuman kalau di Google Form dan Google Sheet atau di pencarian Google, nah, misalnya kita mau mengetikkan kata kunci pencarian di Google, ini disilang, jadi tidak bisa, artinya tidak bekerja, tidak berjalan di situs ini. Jadi kalau disilang tanda mic-nya berarti tidak bisa. Oke, saya mempraktekkan di Google Form. Saya akan sama membuat soal yang sama dengan mengklik tombol voice typing atau mic ini. Berikut ini adalah hewan berkaki 4 kecuali. Perhatikan, kalau kita lihat di sini tidak jelas teksnya, ya. Kalau kita lihat di plat tinjaunya, maka tidak ada teks, ya. Kenapa tidak ada teks yang soal nomor 2? Ya itu tadi karena kita harus mengupgrade-nya. Nah, walaupun ini kelihatan kayak ada teks, sebenarnya kosong atau tidak dimunculkan karena harus kita upgrade kan. Nah, saya akan menggunakan trik biar bisa menggunakannya atau tetap bisa kita gunakan voice typing. Caranya, misalnya saya buat pertanyaan baru, saya ketikkan huruf A atau huruf apa saja basing sekali saja, terus kita ngomong atau bicara. Nanti teks A ini sebagai bantuan saja akan kita hapus. Oke, saya praktekkan. Berikut ini adalah hewan berkaki 4 kecuali. Nah, ini sudah berhasil. Kalau kita lihat di plat tinjaunya, tampilannya muncul. Itu triknya, ya. Itu adalah trik saya. Mungkin ada trik lain, silakan. Ya, mungkin menurut saya cara ini ya legal, ya, aman, karena apa, kita bisa melakukannya tanpa melanggar hukum atau peraturan. Kalau saya contohkan lagi,
kita copy misalnya ya. Berikut ini adalah hewan berkaki 4 kecuali. Bisa juga kita blok semuanya, Ctrl C, kita hapus, terus kita pastikan. Bisa itu ya. Kita cek lagi di pratinjaunya, sama. Cuman yang cara yang copy paste mungkin agak lama menurut saya. Jadi saya kali ngetik saja huruf A atau B, artinya kursornya sudah aktif, baru kita hidupkan kliknya. Nah itu untuk optionnya, ya optionnya misalnya ini kan pertanyaannya kita mau ngetik optionnya juga, caranya sama, kita klik sapi. Nah di sini ada opsi opsi 1 ya. Kalau kita lihat di pratinjau tetap muncul opsi satunya ya. Nah, sapinya kan nggak kelihatan situ. Kita buktikan yang kedua lagi ya. Sapi, kucing. Coba yang ini kita hapus opsi 2-nya ya. Kita lihat pratinjau tampilannya. Nah, ada kucing ya. Jadi caranya gimana? Untuk opsi atau pilihannya saya ulangi ya. Kita ngomong saja ya. Saya ulangi. Jadi kita ngomong saja, terus nanti opsinya kita hapus. Kita mulai. Kambing. Nah, opsinya kita hapus. Kita pratinjau. Ada, itu triknya ya. Triknya, jadi kita harus langsung membuat seperti itu, atau kita buat seperti ini misalnya. Kita ketikkan A, kayak buat soal, terus kita diktekan kerbau. Kita lihat pratinjaunya, sama bisa ya. Itu beberapa triknya ya. Kalau sekaligus misalnya kita ketik sapi, kucing, kerbau, tinggal kita hapus-hapus saja ini. Opsinya kita hapus ya. Kalau nggak dihapus seperti ini, coba kita lihat. Nah, opsinya masih ada. Opsi 6 tadi kenapa
ya. Jadi begitu bisa kita klik opsinya terus kita hapus atau kita ketikkan sebagai bantuan baru kita ngomong dikte. Kita coba di Google Sheet ya. Kalau di Google Sheet caranya klik di sininya ya. Terus kita ngomong, ini adalah cara mengetik. Nah, sampai ini muncul ketikanya di papan ketik, kalau sudah kita enter. Ini kan masih kosong, kalau di enter nanti muncul seperti ini. Kalau dia belum muncul di sininya, terus kita enter, nanti tagnya tetap nggak muncul. Saya contohkan lagi. Ini adalah cara mengetik. Nah, kan nggak muncul. Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah cara mengetik. Nah, kan nggak muncul karena pada sininya belum muncul di papan kotak rumus atau pengetikannya. Saya ulangi sekali lagi. Oh ya, harus di sini kita klik terus kita ngomong. Ini adalah cara mengetik. Nah, baru bisa ya. Jadi harus kita klik dulu ininya. Kalau nggak diklik, ininya nggak akan muncul. Ya mungkin ini tip-tipnya sedikit untuk membantu kita. Mungkin saya dalam mendemokan apabila kurang jelas. Intinya bisa kita lakukan trik-trik biar kita bisa mengetik dengan suara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.